Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Oktavia Deva Lucia selaku pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anisatun Saida selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang instrumen dan pelaku pasar modal dan konsep dual ligency dan prospektus. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya yaitu Noval dan Torik. Ya, baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Noval. Dan underwriter, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Underwriter adalah pihak yang bertugas menilai kelayakan seorang nasabah mendapat manfaat asuransi. Pengertian underwriter adalah asuransi adalah seseorang dengan tugas menilai, memeriksa, dan menguji kelayakan seorang nasabah untuk menerima manfaat asuransi. Para underwriter utamanya dibutuhkan guna mengetahui apakah seorang nasabah mengalami risiko yang diasuransikan. Profesi penunjang dalam pasar modal. Profesi penunjang pasar modal adalah pihak-pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan bertugas membantu emiten dalam menerapkan prinsip keterbukaan di pasar modal. Profesi penunjang pasar modal diantaranya akuntan publik yang bertugas melakukan audit dan memberikan pendapat, konsultan hukum yang bertugas memberikan pendapat hukum atau legal opinion secara independen mengenai emiten. Notaris bertugas membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Pengadil rapat umum pemegang saham atau RUPS, rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Penilai yang bertugas menentukan nilai wajar aktiva suatu perusahaan. Selain profesi, ada juga lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek atau BAE, lembaga kustodian wali amanat pemeringkat efek. Lembaga penunjang pasar modal berfungsi sebagai jembatan antara pasar modal dengan masyarakat umum. Tugasnya adalah memberikan layanan investasi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan akses informasi dan layanan investasi yang akurat. Lembaga-lembaga investor publik. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Peran lembaga penunjang pasar modal. Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan perdagangan. Adapun peran lembaga penunjang pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan keamanan dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Yang kedua, memfasilitasi emiten melakukan initial public offering atau IPO. Yang ketiga, menyediakan informasi instrumen valid bagi investor. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Lembaga BAPEPAM dan kewenangannya. BAPEPAM adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang merupakan lembaga yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal. BAPEPAM merupakan bagian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan yang disebut dengan BAPEPAM LK, yang juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Lembaga Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM memiliki kewenangan
untuk yang pertama, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal. Proses legal audit dan teknik penyusunan legal opinion. Legal audit merupakan proses pemeriksaan masalah hukum. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam legal audit adalah menyusun kerangka perencanaan, menyusun ruang lingkup pekerjaan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan, menentukan materi audit, membentuk tim kerja audit, menentukan jadwal kerja, menentukan anggaran biaya. Sedangkan legal opinion adalah pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun legal opinion adalah mengidentifikasi fakta hukum, mengidentifikasi masalah hukum, menginventarisasi aturan sebagai dasar hukum, analisis, membuat analisis hukum, membuat kesimpulan. Dan pelindungan investor publik dalam kegiatan pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal, pelindungan investor dan disclosure merupakan aspek penting untuk menjaga keamanan dan integritas dalam berinvestasi. Disclosure, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi aspek disclosure dengan market conduct terhadap perusahaan publik dan emiten. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi benar dan sesuai dengan kaidah pasar modal. Perlindungan investor. Perlindungan investor dilakukan melalui berbagai kebijakan dan tindakan, seperti pembentukan dana perlindungan pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF, penerapan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar aturan hukum, pembinaan, edukasi, dan pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas. Pembentukan badan-badan regulatoris, penetapan peraturan perundang-undangan sesuai, pembuatan pedoman untuk melindungi kepentingan investor. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Octavia Devalusia, dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Semoga dengan presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.